Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Ariski Kondita kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan juga tentunya didukung oleh MDMC dan juga Direct Relief. Kali ini pemirsa TVmu kita akan diskusikan terkait satu tema yang kita akan langsung spesifik menuju salah satu daerah di Jawa Tengah, yaitu adalah kota atau juga kemudian Kabupaten Kudus begitu ya, yang juga ini ternyata menjadi satu tempat atau daerah yang menjadi perhatian kita bersama terkait penanggulangan dan juga penanganan COVID-19, karena dengar-dengar beritanya pemirsa TVmu kali ini sudah menjadi zona merah yang tentunya banyak ada juga korban di sana, kemudian juga tenaga kesehatan yang perlu diperhatikan, isolasi mandiri yang juga kemudian masih bertambah jumlah pasiennya dan segala macamnya. Kita akan diskusikan di siang hari ini pemirsa TVmu, silahkan bagi Anda yang mau bergabung, kami live sekarang di televisi Muhammadiyah dan juga boleh bergabung lewat interaktif kami ya di 0852 25079119. Kami akan sapa Anda yang nanti akan insyaallah akan bergabung bersama kami. Di bawah layar kaca Anda sudah tertera nomor yang bisa dihubungi. Kali ini insyaallah dengan 3 narasumber kami semuanya via Zoom. Ada yang posisinya di Kudus, ada yang OTW menuju Kudus juga nih pemirsa TVmu. Kita akan sapa dulu. Yang pertama ada Dr. Hilal Aryadi MKes yang merupakan Direktur dari Rumah Sakit Aisyah Kudus. Assalamualaikum Dr. Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Genta. Nggih, ini di jalan Dok ya? Iya, Mbak. Siap-siap. Dari Yogyakarta menuju Kudus, Dok? Iya, betul. Nggih. Oke, ini nanti bisa dikabarkan ya Dokter Hilal ya, kalau di sana seperti apa penanganannya gitu ya Dok ya di Kudus ya? Iya, siap. Oke, siap Dokter Hilal. Kita sapa lagi berikutnya. Ada yang juga sudah bergabung, Pak Dodo Sartono, SEMM, yang merupakan Ketua Lazismu Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Dodo. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, walaupun pandemi tetap semangat. Betul, apalagi di Kudus ini ada kabar yang kurang mengenakan, tapi tetap optimis ya Pak ya? Ya, optimis lah. Pasti kata Allah, dalam kesedihan ada kebahagiaan. Betul. Dalam bencana pasti juga ada hikmahnya nanti. Insya Allah, baik. Siap Pak Dodo, kita tahan dulu ya. Kita juga pengen dengar nanti kira-kira kalau dari Lazismu bagaimana kontribusinya untuk penanganan COVID-19 di Kudus. Berikutnya Pak Dodo dan juga Dr. Hilal kita sapa. Sepertinya apakah sudah bergabung? Ada Dr. Ahmad Hilal Majdi MPD yang merupakan Ketua PD Muhammadiyah Kudus. Halo, Assalamualaikum. Belum ya? Baik. Baik, sepertinya masih menunggu pemirsa TVmu. Kita akan langsung diskusikan saja dengan Dr. Hilal dan juga ada Pak Dodo di sini. Saya ingin ke Dr. Hilal dulu. Dr. Hilal mungkin bisa disampaikan dulu sebelumnya, Dok, kondisi COVID-19 di Kudus ini sehektik atau sekeos apa, Dr. Hilal? Saat ini Kudus memang dalam perhatian nasional ya, karena kasus di Kudus ini setelah Lebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan, cukup tajam dari yang sebelum Lebaran pada saat Ramadan, pada akhir Ramadan juga semua mengalami penurunan di ruang isolasi. Dan kami di rumah sakit kami sendiri, Rumah Sakit Aisyah, sempat zero pasien COVID. Akan tetapi setelah Lebaran dan sesudahnya secara tiba-tiba hunian di semua rumah sakit sampai sekarang untuk COVID dan non-COVID mengalami 100% lonjakannya, bahkan pernah lebih, dan ini terjadi di seluruh rumah sakit di Kabupaten Kudus, sehingga pada saat-saat sekarang apabila ada pasien yang masuk, kami harus merujuk di luar daerah di Kabupaten Kudus. Baik, Ya. Berarti posisinya sampai tidak bisa menampung lagi begitu ya, Dokter Hilal ya? Iya. Oke, terhitung dari kapan dokter sebetulnya situasinya mulai memperparah seperti ini? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran, ya. Kondisi seperti ini langsung mengalami kenaikan yang cukup drastis, sehingga saat ini Kudus mengalami
kewalahan dalam penanganan pasien, sehingga sekarang ada bantuan alhamdulillah dari Kasatgas COVID nasional dengan dibantu oleh TNI maupun Polri, sehingga rencana akan mendirikan rumah sakit darurat di samping ada tempat karantina yang disediakan oleh Pemkab yang saat ini masih juga belum bisa menampung jumlah pasien COVID maupun suspek yang ada di Kabupaten Kudus. Baik, baik, Dokter Hilal, mungkin sebelumnya bisa disampaikan apakah ada informasi terkait angka positivity rate-nya ini, Dokter Hilal? Untuk angka positive rate, untuk data ini, untuk yang ada di rumah sakit ini tingkat dunianya masih 100% untuk ICU maupun non ICU COVID ya, Mbak. Di seluruh rumah sakit. Sehingga kami diimbau oleh pihak Pemda untuk menambah kapasitas ruang isolasi untuk menampung banyaknya pasien yang terkonfirmasi di Kabupaten Kudus. Oke. Untuk angka kematian sendiri sangat tinggi. Pada tanggal 1 kemarin, satu hari bisa mencapai 32 pasien meninggal, pasien COVID. Itu jumlah yang sangat tinggi. Ya. Dalam sehari ya Pak ya, 32 korban meninggal dunia Ya. ya di Kudus ya? Ya. Untuk di semua Kudus. rumah sakit ya Pak Dokter Hilal Ya. ya? Untuk Oke. semua rumah sakit. Siap. Nah, ini tentunya kalau melihat situasi yang sedemikian rupa, kita butuh dukungan yang konkret begitu Dokter Hilal. Kita coba dengar dari Ya. Pak Dodo. Pak Dodo, kalau dari Lazisme kira-kira dukungan yang diberikan seperti apa Pak Dodo? Baik, boleh di-unmute dulu Pak Dodo, ngapunten suaranya belum masuk di studio. Oke, sepertinya belum terdengar, ngapunten Pak Dodo di studio TV Mu Jogja. Oke, baik. Apakah sudah bisa? Baik, belum masuk ini Pak Dodo suaranya. Mungkin bisa dibantu oleh tim di sana ya. Oke, gimana Pak Dodo, sudah bisa suaranya? Belum masuk lagi Pak Dodo. Baik, sambil menunggu Pak Dodo ya, mungkin nanti sambil dibenerin dulu, kita coba ke Dokter Hilal lagi. Dokter Hilal, masih juga Ya. terkait sebetulnya kondisi di sana, ini penyebabnya Dokter Hilal kalau boleh dijabarkan, apakah memang karena prokesnya kurang ketat begitu ya, ataukah ada tadi pelanggaran-pelanggaran di klaster tertentu, atau apa nih penyebabnya Dokter Hilal? Ya, pada saat kita mengalami penurunan kasus terkonfirmasi pada saat Ramadan yang lalu, itu pengamatan kami banyak yang abai dalam penanganan COVID karena merasa pandemi ini sudah akan berakhir setelah Lebaran ya. Makanya pada Ramadan lalu, di mana restoran, kemudian tempat makan, Kudus sebagai kota kuliner, kemudian wisata ziarah makam, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, pasar, dan semuanya mengalami kenaikan karena kebutuhan menjelang Lebaran yang sangat tinggi. Dan disitulah mungkin menjadi suatu titik awal dari penyebaran COVID itu sendiri, dan ledakannya bisa kita lihat pada saat setelah Lebaran, di mana mungkin klaster keluarga silaturahmi itu sangat dominan, sehingga terjadi ledakan atau outbreak yang ada di Kabupaten Kudus ini. Baik, baik. Artinya klaster keluarga menjadi yang utama begitu ya, Dokter Hilal ya. Dan tadi ada beberapa Ya. pelanggaran lainnya. Kita Ya. tahan dulu. Insya Allah Pak Dodo sudah bisa terhubung Pak Dodo. Ya, Siap Sudah? suaranya. Iya, sudah. ya tadi. Mantap. Iya, Pak Dodo mungkin bisa disampaikan sekarang ini kepada pemirsa TV Mu dukungan Ya. dari Lazismu Jawa Tengah kepada Oh ya. Kudus. Jadi memang Lazismu sejak awal diberikan job oleh Muhammadiyah untuk support
tim MCCC yang dalam hal ini dikomandoi oleh MPKU maupun oleh MDMC. Jadi kayak di Kudus sendiri kita juga selama ini komunikasi dengan Lazismu setempat berkaitan support penuh program-program MCCC. Antara lain pertama adalah berkaitan dengan berkaitan operasional MCCC sendiri, dan juga di sana ada tim Kamboja namanya ya, yang dikomandani oleh Mas Satrio gabung ya, dan memang kita support Lazismu bagian nyari dana itu aja lah. Karena memang bukan expert Lazismu untuk mendukung secara fisik orang maupun mungkin secara medis. Kita akan lebih support pendanaan. Itu yang pertama berkaitan support pada tim MCCC, termasuk LPB. Yang kedua adalah kita mengadakan ketahanan pangan, terutama untuk keluarga yang positif ya, yang dikarantina. Saya lihat lonjakannya luar biasa, maka Lazismu menyiapkan sembako-sembako untuk keluarga yang dikarantina. Dan memang ini baru ada ide ya, berkaitan ke depan kalau memang ini kayaknya grafik sulit turun, kita menyiapkan alternatif semacam rumah ya, yang untuk rumah hunian khusus untuk karantina mandiri di luar rumah sakit, yang memang mungkin OTG atau yang tidak begitu berat, bagaimana bisa dikarantina khusus. Nah itu berkaitan tadi ketahanan pangan dan juga tempat karantina. Kemudian yang berikutnya kita ada program bela sungkawa ya. Saya kira ini salah satu, walaupun tidak besar, kita hanya ingin menunjukkan empati dari Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah peduli kepada teman-teman baik nakes yang mungkin dari rumah sakit sudah banyak sekali ya Pak, hampir sekitar 30 nakes di RS Aisyah itu yang terpapar. Maka salah satu bentuk kita selain tadi berkaitan ketahanan pangan, bingkisan, sekedar bingkisan sembako, juga ketika ada yang keluarga meninggal, gimana Muhammadiyah hadir untuk memberikan semacam tali asih lah, untuk keluarga, minimal menunjukkan bahwa Muhammadiyah ikut berempati pada beliau-beliau ini. Kemudian berikutnya yang ini yang jadi diskusi kami dengan MPKU wilayah, berkaitan gimana ini dengan nakes kita yang mungkin bagi RSIA Aisyah cukup besar, 30 dirumahkan itu. Nah ini solusinya bagaimana, sementara lonjakan pasien tinggi, tenaga nakesnya turun. Maka ini yang jadi diskusi, mungkin nanti Pak Direktur bisa kita diskusikan. Kita mau ngirim MPKU kemarin, mau ngirim nakes dari luar, juga luar saja juga kesulit sama-sama pandemi dan mesti juga mengalami hal yang sama berkaitan nakes yang kena positif juga, tetapi mungkin frekuensinya aja tingkat kadarnya lebih tinggi dari Kudus. Maka saya kira perlu solusi nanti. Nah, Lazismu hadir di sisi pendanaan aja. Saya kira itu kira-kira gambaran besar kita, Mbak. Jadi Lazismu insya Allah kita koordinasi sama Mas Latif di Lazismu Kudus. Intinya Pak, silahkan selama Lazismu Kudus siap membackup, pendanaan cukup, mungkin cukup Lazismu Kudus. Tetapi kalau nggak cukup ya mesti Lazismu wilayah dan bisa jadi sampai pusat. Saya kira ini, dan saya lihat juga dari pemerintahan sampai menurunkan tim dari BNPB pusat untuk penanganan Kudus ini kayaknya memang sangat darurat. Saya kira gitu Mbak. Baik. Untuk permulaan begitu ya ini ya, Pak Dodo, luar biasa. Berarti kemudian harus ada tentunya sinergi yang baik begitu ya Pak Dodo, antara tadi Lazismu Jawa Tengah, Lazismu Kudus, dan juga beberapa pihak lainnya. Kita tahan dulu Pak Dodo dan juga Dr. Hilal. Insya Allah kita akan sambung di segmen kedua. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV.
yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Penanggulangan COVID-19, pemirsa TVmu ternyata bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, apalagi di daerah yang sekarang kemudian malah mendapatkan gelar zona merah, yaitu di Kudus, Jawa Tengah. Kita coba ke Dr. Hilal dulu. Dr. Hilal sambil menemani perjalanan begitu ya. Ini mungkin bisa sampai sambil juga menyampaikan kepada pemirsa TVmu, sebetulnya Dr. Hilal terkait tracing dan juga trackingnya. Apakah mungkin memang itu sekarang kondisinya tidak begitu maksimal di Kudus atau seperti apa kalau Anda melihatnya, Dr. Hilal? Ya, ini adalah banyak faktor yang menyebabkan Kudus zona merah. Strategi-strategi yang diterapkan pihak pemerintah, yaitu dari penanganan COVID itu dari hulu ke hilir, mulai dari kita evaluasi dari kepatuhan 3M, kemudian 3T, tracing, testing, dan treatment. Itu pada kepatuhan 3M itu banyak yang abai, baik itu di tempat peribadatan, rumah makan, pasar, mal, dan sebagainya. Kemudian pemakaian masker itu pada saat kasus-kasus menurun juga sangat abai, sehingga terjadi kasus seperti ini. Kemudian tracing, testing, dan treatment juga longgar. Untuk penanganan pasien-pasien yang mengalami gejala ringan dan positif terkonfirmasi ketika isolasi mandiri, program Jawa Tengah sendiri adalah Jogo Tonggo. Tapi banyak sekali yang longgar dan abai, sehingga pasien-pasien dengan kasus positif yang mengalami isolasi mandiri itu masih berkeliaran di luar rumah. Itu yang menyebabkan terjadinya penularan di sana sini. Oke. Karena masalah-masalah yang sangat kompleks gitu ya. Berarti awareness-nya begitu ya, Dr. Hilal, yang kemudian masih kurang dirasakan di masyarakat Kudus ya? Oke, awareness-nya, terkait sosialisasinya ini juga berarti masih perlu diperhatikan. Dan yang menarik, Dr. Hilal, sebetulnya dampak yang paling terasa di Kudus ini apa saja? Karena dengar-dengar juga kemudian pemakaman untuk jenazah COVID-19 sampai waiting list, tenaga kesehatan tadi juga sempat disampaikan Pak Dodo juga kemudian banyak yang terpapar dan segala macam. Sebetulnya apalagi, Dr. Hilal, yang dampaknya sangat terasa? Ya, ada 4 gelombang dampak pandemi yang menghantam ketika sistem kesehatan ke depannya itu atau AB. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien. Ya, saat ini peningkatan yang sangat signifikan ketika terjadi penurunan itu semua mengabaikan 3M maupun 3T yang tadi, sehingga menyebabkan beberapa kendala yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien, yang kedua adalah
terganggunya operasional dan kemampuan keuangan rumah sakit karena saat ini akibat pandemi jumlah pasien meningkat, akan tetapi pendapatan dari pasien-pasien umum itu mengalami penurunan, apalagi dengan tidak lancarnya klaim pasien COVID dari pemerintah. Seperti di Kudus sendiri sejak bulan Oktober kita belum menerima pembayaran. Kemudian aset masyarakat non-COVID selama pandemi terganggu karena takut ke rumah sakit. Kedepannya hal ini akan meningkatkan jumlah kematian akibat penyakit kronik. Akibatnya terganggunya akses ke rumah sakit. Pasien-pasien atau orang-orang yang mempunyai lansia yang mempunyai penyakit kronis itu menjadi takut karena yang pertama adalah takut terpapar, kemudian ketika akan harus dirawat, itu takut di-COVID-kan. Itu sudah menjadi pembicaraan umum di tingkat masyarakat. Kemudian yang tak kalah pentingnya, yaitu akibat beban kerja yang tinggi untuk tenaga kesehatan, maka angka infeksi dan kematian tenaga kesehatan juga akan meningkat. Itu yang harus, 4 faktor itu yang harus diperhatikan. Maka penanganan pandemi ini di zona merah di Kudus memang harus diterapkan secara pasti, penanganan dari hulu ke hilir, yaitu edukasi, kemudian ada pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang mendukung regulasi tentang COVID, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penanganan hilir, yaitu di fasilitas kesehatan sendiri dengan strategi 4S yang kami terapkan, yaitu space, staff, supply, dan sistem. Yang pertama yang harus dijalankan yaitu meningkatkan space atau peningkatan ruang isolasi. Itu yang dari kami setelah Lebaran, ketika pasien mengalami penurunan dari 44 bed yang kami sediakan, ketika kita mengurangi karena jumlah pasien menurun hanya 18, itu kembali kita tingkatkan menjadi 45 ruang isolasi, kemudian ditambah 8 ICU COVID. Itu masih ada ruang cadangan yang kami sediakan, yaitu di UGD Unit 2 yang menjadi ruang intermediate karena pasien tidak tertampung di ruang isolasi. Iya, baik. Baik, kita tahan dulu Dr. Hilal. Siap, kita tahan dulu untuk tadi. Itu kita juga harus menambah staf karena harus ada cadangan. Iya. Oke, baik. Sepertinya agak terputus-putus koneksinya. Insya Allah nanti semoga bisa dibenahi koneksinya pemirsa TVmu. Kita coba beralih dulu. Di sini sudah bergabung ada Dr. Ahmad Hilal Majdi, MPD, yang merupakan Ketua PD Muhammadiyah Kudus. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru join travel. Siap, tidak apa-apa. Tapi sehat ya Pak Ahmad di sana, J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Kudus juga posisinya Pak Ahmad sekarang ya? Ya, sekarang saya di Kudus di rumah, stay at home. Stay at home, siap. Ini Pak Hilal juga, Dr. Hilal juga OTW stay at home, masih di perjalanan tadi ya Dr. Hilal ya. Oke, siap Pak Ahmad, ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TVmu terkait sebetulnya kasus COVID-19 di Kudus, konsolidasi di internal Muhammadiyah seperti apa ini Pak Ahmad? Ya, baik, terima kasih. Yang jelas yang pertama, kami pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah merasa prihatin, bersedih, bahkan mungkin sebagian terkaget-kaget dengan lonjakan penderita COVID-19 yang begitu drastis naiknya gitu. Dan keprihatinan ini tentu tidak sekedar prihatin, kami bergerak artinya bagaimana kita bisa ikut membantu meringankan penderitaan ini. Jadi melalui Lajismu dan MCCC kita bergerak melakukan penyantunan, melakukan pertolongan semaksimal yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua tentu kami sebagai pimpinan
segera melakukan konsolidasi pada seluruh jajaran, mengingatkan seluruh warga, tidak hanya warga Muhammadiyah, agar mentaati protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membiasakan kebersihan, mencuci tangan dan sebagainya. Karena memang dalam pengamatan kami tampaknya selama bulan Ramadan atau menjelang memasuki bulan Ramadan dan sampai selama bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, kayaknya masyarakat Kudus merasa sudah terbebas begitu dari COVID. Jadi sudah mulai banyak yang nggak bermasker, di masjid-masjid juga biasa-biasa saja. Itu di mal-mal luar biasa membludak begitu, terutama 2 pekan sebelum Idul Fitri, hampir semua pusat perbelanjaan di Kudus ini berjubel, ya. Tentu kondisinya sama, ada yang bermasker, banyak yang tidak bermasker begitu. Jadi kayaknya ini bisa juga akibat kelalaian kita sendiri, kelalaian bersama, ya, kelalaian kolektif yang kemudian mengakibatkan penderitaan kolektif juga, ya, begitu, Mbak. Tapi kami melakukan konsolidasi internal dengan mengumpulkan dana, memberikan penyantunan bagi keluarga-keluarga yang isolasi mandiri, kemudian yang perlu pertolongan ambulan. Kami menyediakan 4 ambulan gratis, baik terutama setelah pandemi 1,5 tahun ya kurang lebih. Kami menyediakan 4 ambulans gratis, kemudian memberikan penyantunan begitu. Dana yang kami kumpulkan di via Lajismo itu hampir 200 jutaan. Itu yang lewat Lajismo. Ada juga yang ditasarufkan atau diadakan oleh berbagai amal usaha seperti sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, kemudian Universitas Muhammadiyah Kudus. Itu juga memberikan penyantunan langsung yang jumlahnya juga tidak sedikit begitu. Oke, baik. Artinya berusaha totalitas begitu ya Pak Ahmad sebetulnya dari berbagai pihak ya. Oke, siap Pak Ahmad, Dr. Hilal dan juga Pak Dodo, kita tahan dulu. Kita sambung nanti di segmen ketiga. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kami akan segera kembali. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Iya, pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV yang dipersembahkan oleh MDMC dan juga Direct Relief. Dan kali ini kita akan bagikan bagaimana sebetulnya pemirsa TVmu pasien COVID-19 positif di Kudus yang meninggal dunia saja ketika akhir Mei kemarin ini, ngapunten Dr. Hilal, Pak Dodo dan juga Pak Ahmad, didapatkan data 626 orang. Itu baru Mei kemarin. Ini belum kalau bulan ini sebetulnya. Yang menarik kemudian akhirnya lazisme tadi disampaikan oleh Pak Ahmad juga banyak memberikan kontribusi. Nah, ini Pak Dodo sebetulnya 200 juta tadi dana lazisme, ini kira-kira mensinergikannya, mengkoordinasikannya seperti apa ini Pak Dodo? Ya, jadi gini, kita koordinasi dengan lazisme daerah itu agar hal-hal terutama yang emergensi sifatnya harus cepat dan bisa jadi termasuk konsumtif itu di-cover oleh lazisme daerah. Itu. Nah, kita nanti untuk hal-hal yang memang daerah tidak bisa mengcover, kita lazisme wilayah bisa ikut support. Itu di koordinasi terakhir kemarin lazisme daerah memang sementara waktu ya masih hanya tadi 2 gagasan besar yang belum bisa terrealisasi. Satu ya semacam rumah untuk isolasi diri, kalau bisa mungkin Muhammadiyah punya ide itu membuat bangunan tertentu yang memang untuk isolasi tambahan bagi mungkin yang kalau kapasitas yang diadakan oleh pemerintah tidak memadai. Nah, kita membantu itu. Yang kedua adalah mungkin APD ya. APD mulai walaupun sebetulnya sekarang mudah didapatkan dibanding awal-awal pandemi dulu, itu juga karena tingginya berkaitan tadi lazisme daerah juga mengajukan pengadaan APD. Nah, itu hal-hal yang memang lazisme daerah tidak bisa mengcover ya kita akan support itu. Nah, itu nanti kita saya kira juga akan banyak koordinasi dengan PDM yang selama ini support dengan lazisme. Termasuk Mas Satrio sendiri sempat cerita di MCC pernah sehari sampai 30 antrian kasus COVID untuk memakamkan. Ini kan luar biasa ya. Sehingga tenaganya ya memang kita akui cukup melelahkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang tenaga di lapangan terforsir. Mudah-mudahan bukan berarti terus ketika terforsir staminanya turun malah bisa berbahaya. Maka ini salah satu tugas lazisme saya kira untuk support teman-teman di lapangan. Kira-kira gitu Mbak Konita. Baik, baik. Pak Dodo, tapi kalau bisa dilihat mungkin grafiknya dari pasca Lebaran sampai hari ini sebetulnya yang diberikan lazisme apakah memang berusaha stabil atau ada terus peningkatan yang diberikan begitu, Pak Dodo? Ya, nah kebetulan kan di pasca Lebaran kita banyak memang untuk wilayah maupun daerah lain yang tidak begitu melonjak kasus COVID-nya kan memang lebih banyak perhatian penggalangan dana di Palestina. Itu dan untuk Kudus saya kira ya memang di pasca Lebaran itu untuk santunan kayak tadi ketahanan pangan berupa paket sembako untuk keluarga, kemudian untuk yang santunan kematian dan lain sebagainya memang mengalami grafik peningkatan karena jumlah yang besar tadi. Itu tetapi yang secara umum memang di Lebaran kita lebih banyak konsentrasi dana untuk di luar Kudus itu pada kemarin penggalangan dana untuk Palestina itu. Nah, ini nanti tinggal apa yang tidak bisa tercover oleh Kudus. Yep. Itu saya kira gitu Mbak Konita. Baik, baik. Masih berusaha terus disokong semampunya begitu ya Pak Dodo, ya. Insya Allah ya. Bismillah lah Pak Kiai nanti yang mungkin akan banyak berperan di lapangan adalah teman-teman MCC di Kudus. Gitu. Baik, baik. Pak Ahmad, ini kemudian yang menarik juga sempat disinggung oleh Pak Dodo terkait sebetulnya shelter isolasi mandiri ya. Kalau ini terkait shelter isolasi OTG juga oleh PDM Kudus, ini seperti apa ini Pak Ahmad? Itu gagasan yang bagus, luar biasa. Tetapi memang mungkin persoalannya adalah mencari lokasi rumah yang mau dijadikan
isolasi mandiri Mhm. itu barangkali tidak mudah, Mbak Konita, karena mungkin tetangganya kalau itu rumah itu semacam misalnya di perumahan, Ya. mungkin tetangganya pada ribut ketakutan, atau kalau di desa mungkin juga tetangga-tetangga di desa juga ketakutan. Jadi gagasan ini menurut saya kalau mau kita realisasi itu pengumpulan dananya lebih mudah daripada mencari rumahnya gitu. Nah, kecuali kalau kita mencari rumah yang di lokasi yang ya betul, bukan ini saya bukan sombong ya, artinya begini, ketika kita mau melansing pengadaan ambulans untuk pelayanan gratis itu hanya dalam hitungan tidak nyampe 2 bulan, 1 bulan itu kita sudah dapat 2 ambulans untuk pelayanan gratis. Jadi artinya kalau katakan misalnya rumah itu harga 200-300 juta lah untuk isolasi mandiri di beberapa orang, yang kan kita tidak mungkin bisa menampung sampai ratusan atau puluhan kan begitu. Itu insya Allah penggalian dananya jauh lebih mudah daripada mencari lokasi rumahnya begitu. Nah, yang malah mungkin yang efektif barangkali adalah gagasan yang sempat muncul juga itu mengadakan tenda pelayanan gitu. Tenda pelayanan, jadi tenda yang representatif, yang itu mungkin bisa ditempatkan di suatu lapangan yang cukup luas, agak jauh dari perkampungan, bekerja sama dengan petugas keamanan, dengan TNI dan Polri untuk penjagaannya dan sebagainya lah. Karena memang kita tidak mungkin bekerja sendiri, ini harus sinergi betul kondisi yang darurat di Kudus ini. Sehingga gagasan rumah itu bagus, tapi mungkin kita akan kesulitan mendapatkan lokasinya. Tapi kalau tenda-tenda besar itu barangkali lebih mudah. Tapi yang Kudus sendiri ini kan sudah menggunakan banyak fasilitas pemerintah, misalnya tempat-tempat pelatihan milik pemerintah itu juga sudah dijadikan tempat untuk isolasi mandiri. Kemudian rusunawa yang belum dihuni itu juga dipakai. Insya Allah untuk lokasi isolasi mandiri di Kudus lebih terjamin. Pemerintah menyediakan banyak tempat gitu. Justru yang malah kurang itu kan ini pelayanan untuk pasien yang sudah benar-benar terpapar dan harus dirawat. Di ruang IGD, ICU saja berjubel dan antri begitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama justru di situ. Begitu Mbak Konita. Baik. Yang masih kurang tadi terkait pelayanannya ya Pak Ahmad ya, untuk pasien yang betul-betul sudah terpapar, kemudian akan dibagaimanakan gitu, Nah, Jih? iya, makanya yang beberapa pasien yang di Kudus itu kan lalu disambat dibawa keluar Iya. kota Kudus ya. Semarang, kemudian Demak, Salatiga, bahkan terakhir Semarang sudah kewalan juga menerima dari Kudus. Akhirnya kita menyeberang ke Salatiga, ke Boyolali dan sebagainya. Nah, kalau tadi Sragen misalnya ikut-ikutan naik karena ada pasar malam, ya nggak tahu nanti pasien dari Kudus mau dibawa kemana gitu. Okay. Kemarin itu sempat dokter kami itu kebingungan mencarikan tempat pasien yang benar-benar harus sudah ditolong begitu. Kesulitan menghubungi sampai berkali-kali beberapa rumah sakit tidak dapat. Akhirnya ndelalah itu tidak sengaja, di Karyadi ada yang kosong gitu. Kosongnya entah karena sehat pulang atau karena meninggal, wallahu alam, tidak tahu. Pokoknya tiba-tiba Karyadi menghubungi, ini ada 1 kosong baru saja begitu. Nah lalu segera didaftarkan dan diantar ke sana. Memang benar-benar kondisinya mencekam untuk yang sudah harus ditolong, yang harus dirawat maksudnya, gitu Mbak Konita. Baik, kondisi lapangannya ya Pak Ahmad ya luar biasa chaos begitu ya di sana ya, ketika sudah berkaitan di rumah sakitnya. Tapi tampaknya masyarakat di luar, masyarakat di desa ya masih nyantai-nyantai aja. Di sawah ya kepanasan virusnya mati katanya gitu. Yang mencetak batu bata ya nyantai aja. Virusnya takut sama tukang nyetak batu bata gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang dikotomis ya, kondisi yang ada di Kudus itu luar biasa betul. Sementara pihak itu sangat prihatin, sangat mencekam ya, beberapa sekolah juga ditutup, ada yang terpapar, beberapa kampus juga ada yang terpapar dan ditutup. Tapi di lain pihak juga ada masyarakat yang
yang begitu. Dan itu ya wajar-wajar saja menurut saya. Memang kondisi masyarakat kan memang Baik. selalu begitu. Baik, Oke. awareness-nya berbeda-beda ya Pak Ahmad. Iya, Siap. Kita oke, coba ke oke. ada Dokter Hilal dulu. Dokter Hilal yang merupakan Direktur Rumah Sakit Aisyah Kudus. Sebetulnya yang paling menjadi PR Dokter Hilal di sana apa? Dan yang paling menjadi hal yang dibutuhkan begitu di Rumah Sakit Aisyah apa saja nih Dokter Hilal? Ya, karena kebutuhan yang sangat mendesak dan urgen, yaitu penambahan kapasitas ruang isolasi dan ICU, maka rumah sakit sebagai salah satu pilar penanganan hilir dari program penanganan COVID ini, maka yang sangat mendesak yaitu yang pertama adalah tempat. Dengan adanya kapasitas yang overload 100% lebih, maka kami dipaksa harus menambah ruang isolasi. Maka sarana dan prasarana menjadi suatu kebutuhan, yaitu bed, kemudian alat-alat bantu seperti high flow nasal kanul, ventilator, dan obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah staff. Ya, staff yaitu kita dengan adanya penanganan di ruang isolasi ini, maka faktor risiko lonjakan pasien. Artinya kami harus menyediakan cadangan bagi tenaga medis yang terpapar. Saat ini kami ada 30 tenaga kesehatan medis kami yang terpapar, maka bantuan ketika kita harus fight untuk penanganan pandemi ini, maka kami membutuhkan cadangan atau bantuan SDM yang sudah kami bersurat kepada MPKU maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk menambah atau memperbantukan tenaga dokter, perawat, paramedis, dan sebagainya untuk menjadi pengganti tenaga kami yang bertumbangan ya. Kemudian yang kebutuhan yang selanjutnya adalah peralatan medis, kemudian APD kebutuhan yang sangat besar, kemudian obat-obatan, suplai vitamin untuk tenaga medis maupun gizi yang ada harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya adalah pre-hospital, yaitu alur pasien untuk memilah yang mana masuk ruang isolasi atau bisa isolasi mandiri di tempat-tempat penampungan yang disediakan oleh Pemda. Itu kami mengalami suatu kesulitan ketika memilah pasien yang cukup isolasi mandiri di tempat ruang isolasi yang disediakan Pemda di Akbit kemarin juga tampaknya sudah penuh semua, sehingga beberapa pasien akhirnya memilih keluar kota atau pulang ke rumah. Pada saat di rumah itu tidak terjadi penanganan yang tepat, kami mendengar ada beberapa pasien yang meninggal di rumah karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Maka beberapa faktor penanganan COVID yang harus diperjelas, yaitu penanganan dari hulu ke hilir itu harus benar-benar dikawal oleh semua pihak sehingga pandemi ini bisa berakhir. Baik, kita tahan dulu. Tanpa bantuan atau intervensi dari penanganan hulu ke hilir ini, maka akan terjadi outbreak yang tidak tertampung dan jumlah korban akan terus meningkat. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Dokter Hilal. Kita tahan dulu, insya Allah kita masih akan sambung nanti di segmen terakhir, segmen keempat, masih terkait bagaimana sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengurangi atau meminimalisir korban untuk berjatuhan berikutnya di Kudus. Kita akan sambung lagi pemirsa TVmu sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir.
Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Iya, pemirsa TVmu ternyata ada banyak hal yang menjadi perhatian kita bersama terkait juga bagaimana masih awareness yang masih kurang begitu ya. Mungkin beberapa masyarakat sudah paham, beberapa masyarakat masih perlu difahamkan lagi terkait bagaimana untuk menghadapi katakanlah misalnya memang ada jenazah COVID-19 dan juga yang masih lepas pakai masker mungkin ketika dalam kerumunan begitu ketika beramai-ramai. Kita masih akan diskusikan Pak Dodo sebetulnya melihat problem utamanya yang kemudian tadi sudah sempat dipaparkan, tapi kalau Anda melihatnya yang paling urgent apa saja Pak Dodo? Ya, saya kira tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa problem utamanya adalah menambah kurangnya kapasitas ruang untuk menampung pasien ini. Ya. Sehingga solusinya adalah bagaimana kita menambah ruang itu. Maka nanti Pak Dokter sebetulnya rumah sakit ada nggak sebetulnya ruang yang bisa disulap untuk menjadi bangsal khusus penanganan COVID ini. Nah, kalau bisa namanya, kita mau nambah 10 ruang sih umpamanya. Nah, tiap biayanya berapa? Mungkin rumah sakit bisa melakukan sendiri atau umpamanya butuh disupport dengan dana kemanusiaan ini. Oleh umpamanya satu titik perlu sekian puluh juta. Kalau kita mau nambah kapasitas ruang ya tinggal dikalikan. Kemudian yang kedua problemnya adalah menambah nakes. Nah, kalau dari luar kayaknya memang sulit, tadi sebagian sudah di backup oleh Dinkes ya, Dinkes Provinsi. Mungkin enggak tadi umpamanya, kita coba mengadakan outsource atau mungkin kontrak 3-4 bulan atau berapa bulan lah sesuai kebutuhan rumah sakit. Ini kita masukkan di dana kemanusiaan yang memang bukan rekrutmen reguler yang diadakan oleh rumah sakit, sehingga bisa nggak ini di backup oleh Lazismu, seperti apa sih budgetnya? Nah, saya kira problemnya di dua itu, tinggal mari kita carikan solusi bareng-bareng, koordinasi bareng. Saya kira gitu Mbak Konita. Baik, ruangannya dan tenaga kesehatannya ya Pak Dodo ya? Iya. Oke, siap. Kemudian kalau ini Pak Ahmad mungkin melihat dua problem utama ini, langkah konkret mungkin Pak Ahmad yang bisa kita lakukan untuk hari ini dan seterusnya di Kudus akan seperti apa Pak Ahmad? Baik, sepertinya masih menunggu agar terhubung dengan Pak Ahmad Hilal. Kita ke Dokter Hilal dulu. Dokter Hilal, tadi melihat sudah ada problem yang sebetulnya sudah jelas, tapi mungkin penanganannya memang masih perlu dukungan terus. Kemudian yang bisa dilakukan Dokter Hilal untuk hari ini dan ke depannya akan apa saja Dokter Hilal? Ya, untuk hari ini dan ke depannya kami tetap harus memperkuat kesiapan yang ada di rumah sakit, mengevaluasi apa yang dibutuhkan, terutama dalam hal keberlangsungan pelayanan ini agar tetap eksis di tengah ancaman
ancaman itu tidak hanya dari luar tapi ancaman dari dalam, yaitu bertumbangannya tenaga medis kami. Di samping tuntutan bahwa rumah sakit itu harus memberikan pelayanan yang baik, menambah jumlah kapasitas, kemudian tuntutan-tuntutan tersebut itu bisa kita jawab manakala kebutuhan dari rumah sakit itu juga bisa dipenuhi oleh stakeholder atau pihak-pihak yang berwenang, termasuk diantaranya dana klaim COVID sendiri yang sudah beberapa bulan tidak cair. Oke. Ya. Sementara tuntutan untuk penambahan ruang itu tidak hanya menambah kapasitas, tapi ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, bed, kemudian alat bantu, ventilator, HFNC, obat-obatan, kemudian tenaga suplai APD, kemudian kecukupan vitamin maupun gizi untuk tenaga medis dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah di sini kami melihat bahwa pre-hospital itu juga sangat diperlukan karena untuk memilah pasien yang kegawatan, kemudian pasien yang masuk ke ICU COVID maupun pasien yang harus ada di tempat penampungan. Karena tempat penampungan yang disediakan oleh Pemkab sendiri, kami akan merujuk kemarin tidak mampu karena sudah penuh. Maka ide yang disampaikan oleh Pak Dodo tadi, kami benar-benar berharap bisa terrealisasi. Untuk itu PDM bisa melihat apakah ada suatu tempat penampungan yang sementara yang bisa untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi dengan gejala ringan. Untuk tenaganya mungkin bisa dibantu oleh tenaga-tenaga memobilisasi dari mahasiswa tingkat akhir atau yang baru lulus dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus dengan dibantu dengan jejaring MPKU. Itu yang kami harapkan sehingga beban rumah sakit ini bisa dikurangi. Oke, baik. Pak Dokter, mungkin sedikit Mbak Kornita, boleh. untuk menyulap satu ruang jadi ruang COVID perlu berapa biayanya? Untuk satu ruang di ruang COVID untuk yang ideal atau pre-hospital tempat kalau untuk yang pasien gawat yang dirawat dengan gejala yang berat mungkin bisa di rumah sakit, tapi yang dengan gejala ringan atau perlu isolasi itu bisa di tempat penampungan yang sederhana seperti yang sekarang dilakukan oleh pihak TNI, yaitu akan membuat suatu tenda-tenda darurat. Kalau tenda darurat itu kalau dari segi sirkulasi maupun kelayakannya itu malah kurang layak. Apabila diberikan AC maka ventilasinya tidak cukup bagus untuk sirkulasi virus itu sendiri. Apabila tidak AC maka tenda itu sangat panas. untuk ruang isolasi. Maka tempat-tempat layanan umum seperti aula ataupun berak atau bangsal yang mempunyai sirkulasi atau ventilasi yang cukup itu mungkin lebih layak ya untuk menampung pasien-pasien dengan gejala ringan dengan pengawasan dari dokter yang akan kami kirim di tempat penampungan itu maupun perawat dan dibantu dengan mobilisasi tenaga kesehatan dari unsur Fakultas Kesehatan maupun keperawatan yang ada. Baik. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, Dr. Hilal, Pak Ahmad, dan juga Pak Dodo, terakhir saya ingin dengar satu closing statement masing-masing begitu ya. Dari Pak Ahmad dulu, monggo Pak Ahmad, terkait adakah satu himbauan, satu harapan, satu ajakan untuk pemirsa TV-mu terkait bagaimana kondisi Kudus sekarang, Pak Ahmad, silakan. Kepada semua warga Muhammadiyah, mari kita kembali pada fatwa pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika beribadah, ketika bermuamalah. Perhatikan betul fatwa dari pimpinan Pusat Muhammadiyah karena memang kewajiban dari kita semua, hak dan kewajiban kita semua adalah mentaati pimpinan persyarikatan. Dan tentu langkah yang sederhana adalah tetap memakai masker kemanapun pergi, apapun kegiatannya, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
menghindari kerumunan, dan tetap membiasakan kehidupan yang bersih, cuci tangan, dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak Konita. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya, Dr. Hilal, mungkin ada satu pesan untuk pemirsa TVMU terkait kondisi COVID-19 di Kudus. Silahkan, Dr. Hilal. Ya, kami mengharap kepada seluruh masyarakat saat inilah diperlukan sikap dari kita, masing-masing kita, untuk melakukan gerakan jihad fisabilillah dengan cara ta'awun ala birri wa taqwa, bahwa pandemi ini tidak akan berakhir tanpa kita saling peduli, saling tolong menolong terhadap sesama dan berjihad fisabilillah. Bagaimana jihad itu? Dengan melaksanakan protokol kesehatan, kemudian dengan melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah, dengan membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan sekali lagi marilah kita bantu sesama dengan semangat jihad, bahwa menyelamatkan satu makhluk dan sama dengan menyelamatkan seluruh makhluk. Maka pandemi ini akan segera berakhir. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siap, terima kasih Dr. Hilal. Terakhir Pak Dodo, satu pesan silahkan. Gini Mbak, masalah kita tadi fokus di 3 ya. Maka gimana nanti Lazismu bisa hadir di sini? Satu, berkaitan kurangnya ruang untuk perawatan di bangsal COVID, maka nanti kita bisa koordinasi lanjutan berapa satu ruang untuk menyulap satu ruang itu butuh budget berapa, kemudian butuh berapa ruang. Nah, nanti kita hitung dan mungkin di mana peran Lazismu, peran PKU dan peran PDS. Yang kedua adalah berkaitan tadi berkaitan dengan rumah isolasi mandiri ya. Apa enggak mungkin banyak kalau tadi mencari rumah penduduk kesulitan, salah satu AUM kita lah yang memang representatif untuk istirahat nyaman. Bisa enggak kita sulap kalau memang itu sangat darurat dan dibutuhkan. Panti asuhan namanya santrinya pada pulang, atau pondok yang santrinya pada pulang, atau bahkan sekolah yang memang layak kita sulap untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi berkaitan kurangnya tenaga nakes. Saya kira mari kita bangkitkan solidaritas tenaga nakes yang memang mungkin banyak nakes-nakes yang nganggur atau dalam artian belum bekerja. Atau tadi mahasiswa kita dan di Fakultas Kesehatan. Bisa nggak mari kita gerakkan, kalau perlu jadi volunteer untuk berjihad tadi. Kalau tidak kita kontrak sesuai kebutuhan rumah sakit, misal 3 bulan, tiap bulan satu orang berapa sih? 1,5 juta atau berapa, kali 3 bulan, kali butuh berapa. Nah inilah saya kira peran Lazismu bisa hadir di berkaitan seperti ini, sehingga kita bisa menggugah juga program seperti ini pada para donatur masyarakat kita, bahwa mari kita tadi bahu-membahu, tolong-menolong untuk menyelesaikan problem bersama ini. Saya kira akan jadi mudah. Saya kira itu Mbak Konita, terima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan bencana ini justru membawa solidaritas, semangat heroisme kita untuk kebersamaan. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak Dodo. Artinya memang butuh gotong royong bersama begitu ya Pak Dodo ya, untuk tadi bisa lebih baik kondisinya. Terima kasih banyak Pak Ahmad, Dr. Hilal dan juga Pak Dodo, dan semoga sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, pemirsa TVMU, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, sudah menyimak. Akhirnya saya Ariski Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.